warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pada siang hari ini, di episode kali ini, saya sedang berada di Singkawang, ya, tepatnya di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Nah, pada hari ini hadir di hadapan kita yaitu Bapak Kepala Dinas, Bapak Muslimin. Selamat siang, Pak. Nah, kita akan berbicara tentang UMKM lebih dalam lagi. Kita lebih mengenal juga Pak Muslimin ini selaku Kepala Dinas. Pertama, banyak teman-teman yang masih bingung tentang Pak Muslimin, tapi yang saya tahu Pak Muslimin ini Kepala Dinas yang sering terjun ke lapangan katanya, Pak. Ya, saya dengar dari para pelaku UMKM yang ada di Kota Singkawang, katanya Pak Muslimin ini memang sering terjun ke lapangan, melihat keadaan di sana, dan orangnya juga lumayan masih muda ya. Apakah awet muda atau memang Bapak ini masih muda, kita nggak tahu. Nah, itu yang akan kita tanyakan. Yang pertama tadi perjalanan karirnya dulu mungkin Pak ya, kita bisa cerita-cerita. Terima kasih Pak Nasrullah telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi sebelumnya saya punya posisi di Dinas DPPKAD atau Keuangan dan Aset Daerah, dan memang lebih banyak berkecimpung di dalam keuangan dan perencanaan keuangan daerah. Saya melihat memang di dalam perjalanan karir saya ini di Dinas Perdagangan ini memang betul-betul memacu adrenalin saya. Banyak tantangan yang ketika saya masuk di sini, banyak persoalan, tetapi sebenarnya juga banyak potensi-potensi yang seharusnya bisa kita kembangkan. Saya yakin dengan misi Kota Singkawang sebagai kota jasa, pariwisata yang kita gambar menurut saya ini adalah sebuah peluang yang sangat besar yang bisa kita kembangkan. Terkait dengan hal ini, kami mencoba untuk secara lebih mendalam karena ketika saya di perdagangan ini banyak keluhan-keluhan, banyak persoalan-persoalan yang ternyata tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak hanya bercerita di kantor. Ya, maka saya coba datang ke pelaku UMKM-nya langsung ke tempat yang memproduksi, ke tempat kebun-kebun, bahkan mohon maaf sampai hari ini saya juga menjadi pelaku. Jadi setiap hari libur, Sabtu Minggu saya ke kebun, menanam ubi, menanam singkong, menanam keladi, menanam pisang ya. Karena kita meyakini bahwa untuk di daerah-daerah terpencil di Singkawang ini menjadi sebuah potensi yang bisa jadi unggulan kita Singkawang. Jadi mungkin itu sementara ya sisi bisa berjalan. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Ternyata Pak Muslimin ini selain Kepala Dinas, beliau juga mencontohkan bagaimana menjadi pelaku usaha. Berarti benar Pak ya, kalau memang sering UMKM itu bilang bahwa Kepala Dinas kita ini yang baru ini sering terjun ke lapangan gitu kan, melihat-lihat memang keadaan yang terjadi di lapangan. Dari apa yang terjadi, kira-kira kekurangan untuk UMKM di Singkawang itu seperti apa Pak ya? Saya melihat ada beberapa persoalan mendasar ya, terkait dengan UMKM. Yang pertama adalah pemahaman kepada pelaku UMKM itu sendiri di dalam proses produksi. Pertama proses produksi. Kita melihat, mohon maaf, selama ini banyak memang pelaku UMKM yang ada di Kota Singkawang ini lebih banyak memproduksi dalam kapasitas rumah tangga, kapasitas kecil-kecilan, kemudian dikemas juga di dalam kemasan yang biasa ya, dalam plastik, di kantong, dikasih tali rapia, dijual, dijajakan ke mana-mana. Dan mereknya juga ya, mereknya juga belum ada dan sebagainya. Jadi ketika saya melihat ini, untuk proses produksi ini salah satu yang akan kita kerjakan di dalam program kami tahun ini, kami dinas dan juga kami sambungkan dengan dinas provinsi, bahwa kita mendorong pelaku UMKM ini untuk melakukan pengurusan izinnya, terutama izin layak sehat dan PIMT. Karena izin PIMT ini bahwa untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha ini punya merek tertentu, kemudian mereka layak untuk mengedarkan barangnya. Ya, punya legalitas. Ya, punya legalitas. Karena kalau PIMT ini kalau untuk di tingkat UMKM itu sama dengan Balai POM lah, itu artinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Harapannya ketika memang masyarakat atau pelaku usaha ini sudah memiliki merek tertentu, kemudian sudah ada izin untuk untuk mengedarkan atau menjual barangnya,
Jadi harapan kita pangsa pasarnya itu tidak saja hanya untuk di pasar-pasar atau mungkin di rumah atau dijual kemana-mana. Harapan kita juga mereka juga akan bisa kita tawarkan, bisa kita kerjasamakan untuk pasar-pasar modern. Ya. Kami sudah mencoba komunikasi dengan pihak Alfamart, kemudian Indomaret dan Alfamart. Bahkan untuk saat ini kami mencoba untuk yang ini kita kerjasama dengan pihak lembaga SRC namanya. SRC Artinya ada binaan suatu perusahaan, ada binaan mereka, dan ada pelaku usaha ini berupa warung kopi yang ada di Kota Singkawang. Mereka ada punya komunitas gitu. Yeah. Jadi setiap warung kopi yang mereka ini, mereka nanti akan menampung produk-produk UKM. Produk UKM jadi sedang kita MOU sudah, dan pada waktu berikut nanti akan kita panggil UKM kita dan kita kerjasamakan. Jadi setiap pelaku usaha silakan mereka untuk menawarkan atau memacang produk-produknya di warung-warung yang telah ditetapkan oleh mereka ini. Kemudian harapan kita juga ketika mereka sudah proses perizinan sudah berjalan, sudah miliknya ada, dari dinas kita akan membantu dalam proses pengemasan. Kita akan PJJ ya, kita memberikan beberapa peralatan, bantuan. Kemudian juga kita akan dalam tahun ini juga sebenarnya karena COVID saja tidak kita lakukan. Ada bantuan pelatihan untuk cara pengemasan yang baik, yang higienis dan sebagainya. Tetapi memang dalam perjalanan memang ada beberapa yang bisa kita lakukan. Tetapi harapannya bahwa masyarakat ini atau pelaku usaha UKM ini sudah dapat menghasilkan produknya dan dapat dipasarkan dalam kapasitas yang lebih luas dan lebih modern lah, karena kebetulan sekarang berkomunikasi. Kemudian tahun ini juga kita mendorong untuk beberapa pelaku UKM yang sudah eksis, kita juga sampai mendorong untuk sampai sertifikasi halal. Jadi kalau tidak halangan ini dalam waktu dekat nanti ada kita kerjasama dengan provinsi, dari dinas provinsi dari usulan kita, mereka nanti akan memberikan semacam pelatihan atau semacam bantuan fasilitasi untuk mendorong supaya ada sertifikasi halal. Karena sekarang menurut saya situasi sekarang juga masyarakat luar juga perlu untuk di mana sih yang produk-produk halal di Kota Singkawang ini yang juga menjadi sebuah bagian kita tersebut. Kemudian di samping itu kita melihat selain dari proses produksinya ini, kita melihat ada juga UKM-UKM yang eksis memang, tapi dengan keterbatasan sumber daya mereka. Artinya, mohon maaf ya, artinya kalau kita memaksakan untuk memberikan perizinan, karena izin ini kan prosesnya juga layak sehat dan higienis dan sebagainya bersih. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang kita tinggal di beberapa kecamatan. Ini sudah kita lakukan di tahun kemarin, tahun 2019. Kita membantu mereka membangun rumah produksi. Iya, ada rumah produksi. Ada rumah produksi juga, dan kemarin tahun ini juga berlanjut. Karena kalau tidak kita bangunkan atau tidak kita bantu rumah produksi, kita meyakini bahwa untuk proses perizinan sampai layak sehat mereka juga tidak bisa. Iya, benar Pak. Karena mohon maaf, karena mereka juga proses produksinya menggunakan air, jadi bercampur lah, ada bersih lah. Gitu. Jadi kita bantu rumah produksi sehingga mereka tempat proses produksinya itu layak, bersih, sehingga nanti dalam proses belinya juga memudahkan. Minimal ada standar. Ya, ada standar minimal lah, karena ada rumah produksi juga ada standar minimal ketika nanti mereka diperiksa oleh dinas kesehatan maupun oleh dinas perizinan sendiri nanti untuk proses berikutnya itu lebih mudah. Kemudian kami juga selain ini kami mendorong, makanya tadi saya lihat potensi di Singkawang ini jadi sangat penting terkait dengan hasil pertanian. Ya. Kami sudah mencoba dan sedang kami rancang dan kami usulkan ke kota ya dengan Bapeda bahwa minimal nanti ada 2 sentra nanti yang akan kita harapkan untuk ada di Kota Singkawang. Yang pertama di Kecamatan Singkawang Utara. Singkawang Utara saat ini masyarakatnya memang sebagian besar adalah petani ya, petani padi, kemudian dan potensinya juga cukup besar dengan anugerah dari sumber daya lahan yang ada di sana di Singkawang Utara, di daerah Stafur, daerah Sungai Bulan dan sebagainya sangat cocok untuk ditanamin keladi, kemudian pisang, kemudian singkong ya dan sebagainya, yang sebagian besar juga mereka pergunakan selain untuk konsumsi hari-hari. Di sana juga sekarang sudah ada 6 pelaku usaha yang bergerak di dalam pengolahan produk hasil pertanian ini menjadi olahan keripik. Sudah mulai Pak ya? Sudah mulai. Dan sebagian juga ada dari 6 yang bergerak di sana,
Saat ini tahun kemarin sudah kita bantu 2 rumah produksi, tahun ini juga kita bantu 1 rumah produksi di sana. Sehingga nanti harapan kita rumah produksi bisa jalan, izinnya juga kita dorong supaya bisa jalan, dan kemudian juga kita bantu untuk memasarkan dari mereka termasuk untuk kebantuan peralatan. Dan harapannya kita melihat, mohon maaf, sumber daya ini tidak berjalan dengan lancar, karena masyarakat ini sepertinya masih melihat nanti kami tanam banyak-banyak tetapi nanti mau dipasarkan di mana gitu. Ya. Nah, ternyata mohon maaf tahun kemarin sampai saya bawa dari pengusaha dari kerjasama dengan dari Kucing, kita bawa ke tempat memang mereka untuk nanam keladi sampai untuk meneliti apa dan sebagainya. Dari sana juga menyarankan, Pak, ini Bapak siapkan saja petani di sini minimal 50 hektar, mereka bercocok tanam baik lagi pisang dan sebagainya. Ketika sudah sumber bahan baku ini sudah ada minimal 50 hektar, kita siap untuk selesai juga kerjasama. Ini pasar sudah ada. Pasar sudah ada. Jadi mohon maaf, saya biasa. merasakan jangan dalam masyarakat terjebak. Pasarnya sudah ada. Sudah ada. Bahan bakunya ini ya. Kapasitas produksinya Kapasitas mampu produksi. ya. Nah, itu kapasitas produksi. Jadi kita simpulkan, yang pertama memang dinas sangat fokus sekali untuk membangun produksinya, Pak ya. Jadi kita dengar tadi bahwa Singkawang akan bikin rumah produksi. Sudah berjalan atau sudah berjalan ya, Bang Fuad? Kemarin. Oh, udah mulai. Nah, itu rumah produksi juga fokus di legalitas usaha, PIRT. Nah, setelah itu juga packagingnya katanya Bapak, karena sumber daya alam di Singkawang itu luar biasa. Apalagi keripik itu banyak dijual. Saya ingat saya sering beli keripik Ruli nggak Pak? Iya, salah satu. Kenal Bapak ya? Ya. Nah, itu juga keripiknya enak, tetapi memang untuk packaging yang kita belum Pak ya. Padahal kalau kita jual go internasional biasanya fokusnya justru malah packaging. Kalau saya lihat produk-produk Malaysia itu sebenarnya produknya biasa aja Pak. Kita sebenarnya bisa lebih dari itu gitu kan. Cuman memang kita kurangnya packaging. Nah, itu tadi juga Bapak menyampaikan bahwa kedepannya bisa jadi ada pelatihan tentang packaging. Bagaimana packagingnya bisa go internasional, kalau bisa standar-standar packaging dipelajari. Juga label halal tadi juga ya Pak ya. Karena memang Singkawang multikultural, berbagai agama, banyak juga yang ingin makanan yang halal, jadi perlu kepercayaan konsumen untuk halal, makanya ada label halal. Juga tadi ada bakal gerai, katanya gerai di mana tadi Pak ya? Ujase titik nol benar ya di situ. Area Taman Burung. Benar, area Taman Burung di mana masyarakat sering bisa bersantai. Ya, di situ juga pariwisatanya ada, dan masyarakat juga bisa melihat-lihat produk-produk khas dari Kota Singkawang. Nah, bicara masalah produk khas nih Pak, apa sih Pak produk khasnya Kota Singkawang ini? Kalau sesuai dengan keputusan bersama ya dan dikerjakan oleh wali kota, ada 4 produk yang telah menjadi 4 produk yang unggulan ya. Yang pertama adalah tahu. Ya, Kita sudah tahu juga di Kota Singkawang ini lumayan terkenal. Dan alhamdulillah tahun kemarin kalau untuk yang tahu ini ada 2 di Ponorogo ini yang kita bantu untuk bantuan dari rumah produksinya. Nah, kita lihat, mohon maaf karena mereka ini ibaratnya produksi tahu terkenal, tapi memang sudah turun dari zaman dulu. Jadi mereka kadang-kadang mengabaikan dari sisi kebersihan, proses produksi ya. Kalau mohon maaf kalau kita datang ke sana melihat bukan belinya, tetapi kalau kita melihat proses produksinya juga memang tidak ada pengaruh. Kemudian kemarin kita bantu dalam beberapa produksi terkait dengan tahu. Kemudian yang kedua ikan asin. Ikan asin. Ya, jadi ikan asin juga terkenal di kita, baik di Singkawang Barat, di Kuala, atau di selatan ya, di Sedau dan sebagainya. Sedau ya. Kemudian terasi. Terasi di Sedau ini karena memang kita sudah tahu dari zaman dulu ini terasi Sedau ini sangat terkenal, dan saat ini memang sudah ada terasi Sedau yang memang sudah menjadi binaan dan dari dinas pertanian maupun kita tidak ada 2 yang memang pelaku usaha sana sudah sampai sertifikasi halal. Sudah sampai ya. Dan biasanya setiap pameran akan kita bawa untuk mereka untuk produk usaha terasi.
Iya. Kemudian mie asin yang keempat. Mie asin, nah Ya. ini sangat top nih Ya, mie asin. mie asin ini juga Iya. terkenal dan memang mie asin Singkawang ini kan memang sangat khas ya. Khas, ya. Ya, berbeda dengan mie asin Iya. yang lain. Jadi memang ini juga menjadi salah satu apa ya unggulan Singkawang. Tapi memang selain empat ini kami melihat geliat ini, melihat geliat dan potensi tadi yang disampaikan dari atas dari awal. Kita menginginkan juga memang karena lebih banyak dari tiga ini mengarah kepada barat, tengah dan selatan ya. Kami ini yang kelima ini coba kita bisa lihat tadi dengan pengolahan asam dan Iya. ini tadi dan di utara gitu. Karena memang jadi mudah-mudahan ini juga melihat dan terus yang saja boleh saya sampaikan ternyata kita sadar lagi pada saat masa pandemi ini kami sudah bertanya kepada dari Rudi dan beberapa orang lain. Ternyata produksi keripik mereka pada saat pandemi juga tidak berpengaruh banyak. Bisa survive Pak Ya, bisa survive karena informasinya begini, ketika orang bekerja di rumah tidak boleh keluar rumah, ternyata ada dua yang menjadi persoalan. Iya. Baby boom kalau dikatakan orang. Yang kedua, camilan ngemilnya itu berupa keripik. Iya. Itu udah Ya, biasa. jadi sepertinya justru di tengah-tengah pandemi ketika usaha-usaha pelaku usaha yang lain memang bahkan ada yang memang tutup yang sekarang, tetapi justru keripik ini mereka tetap eksis di persoalan. Iya. Dan ini harapan kami juga, makanya kami betul-betul sangat mendorong ke arah ke sana. Dan kami juga sudah sinkronkan untuk dengan dinas pertanian ketika nanti berkaitan dengan keperluan bibit ya. Lagi beberapa dan sebagainya nanti termasuk pupuk nanti kita minta dari dinas pertanian nanti untuk melakukan pembinaan termasuk dengan BPR ketika mereka sudah hasilnya sudah berhasil nanti atau produknya sudah menghasilkan nanti keputusan kita nanti menjadikan yang menjadi lebih baik dan apa ya jadi nilai tambah yang luar biasa dan kebetulan salah satu juga kemarin yang dari Kucing kami sebenarnya sudah sepakat dengan mereka kalau sudah siap. Jadi begini kita sudah tegaskan dengan dari pengusaha dari Kucing dan sebagainya karena informasi mereka juga pasar mereka ini sampai ke Singapura dan sebagainya seperti tadi keripik-keripiknya. Jadi mereka nanti mengambil di dalam dengan standar tertentu nanti bahan baku, keladi, talas bisa nanti ada mereka berikan semacam apa ya standar-standar mereka. Tetapi nanti yang mereka ambil, yang mereka beli sudah berbentuk yang sudah digoreng, sudah diolah. Iya. Jadi artinya masyarakat kita ini sudah dapat nilai tambah dari jual bahan baku, mereka sudah mengolah dan informasi nanti dari hasil pengolahan dari bahan baku dengan pengolahannya menjadi keripik nilai tambah ini sekitar 2 kali lipat atau 2 kali setengah. Jadi silakan mereka dengan brand mereka beli dalam keripik yang banyak, mereka bikin brand sendiri, tapi masyarakat kita sudah terbantukan dengan hasil bahan baku tetapi sudah diolah. Ini yang terkait Itu sudah MOU belum? Ini yang masih tadi terganggu tadi mereka masih meminta 50 liter minimal. Nah itu. Jadi sebenarnya kawan-kawan masalah ini bisa selesai kalau ketika memang sudah siap. Jadi masalahnya bukan di luar negeri. Ini jadi kita yang belum siap. Kita yang belum siap. Berarti dinas sekarang lagi fokus bagaimana bisa menyiapkan ya. Dan memang ini karena memang tidak sendiri, jadi kami selalu bekerja sama dengan dinas pertanian ya, karena ini terkait dengan bagaimana mendorong bukan UKM saja, tetapi petani mau bertanam, mau bercocok dan terkait dengan yang tadi. Luar biasa sekali ya kawan-kawannya, berarti memang dinas ini sudah benar-benar fokus, sudah punya arah ke depannya pengembangan dari UMKM kita. Nah tadi kita udah bicara masalah produk. Yang ingin saya tanyakan nih masalah kerajinan ini Pak. Nah, biasanya itu kan memang Singkawang ini kan termasuk kota pariwisata, kerajinannya luar biasa sekali menurut saya gitu kan. Nah menurut Bapak yang perlu ditonjolkan yang mana sih Pak? Ini tadi barusan juga saya sedang report dengan Kementerian Perdagangan. Oh. Jadi salah satu nanti mereka juga mendorong untuk ekraf kita ya, kerajinan kita, UKM kita yang dari Singkawang ini yang unggulan, karena mereka kita ini dilaporkan ke Kementerian Perdagangan dan nanti dari hasil list dengan foto sampel nanti produk-produk itu nanti mereka juga akan membantu untuk memasarkannya di dalam pasaran sudah nasional. Berarti langsung pasar nasional? Iya, pasar nasional tadi sedang berkembang ini. Tetapi ada beberapa yang memang kami melihat yang layak untuk kita tampilkan. Salah satunya yang ingin kita tampilkan adalah keramik
karena itu sudah keramik Singkawang ini memang betul-betul sangat khas ya. Keramik Singkawang. Karena memang ini diproses memang menggunakan memang betul-betul dibakar dengan bumbu, kemudian disebut dengan tungku naga ya. Tungku naga. Tungku naga jadi dengan suhu 1100 derajat gitu. Jadi kami melihat bahwa potensi keramik ini juga sangat baik untuk dikembangkan. Hanya memang persoalan karena memang keramik ini memang Singkawang ini memang identik dengan kerajinan tradisional dari masyarakat Tionghoa. Jadi ini memang juga tidak sembarangan kita segampang untuk untuk mengembangkannya. Dan ini sepertinya yang melakukan untuk keramik ini pelakunya memang sudah turun-temurun di keluarga-keluarga. Tradisi juga. Tradisi gitu. Jadi mereka juga tidak bisa dengan serta-merta harus merubahnya menjadi apa gitu. Jadi ada semacam bahkan untuk mereka membakar keramik ini juga ada hari-hari tertentu gitu. Jadi memang tidak sembarangan. Jadi kita memang agak sulitnya karena mereka tidak berfokus di pasar. Tidak di pasar, jadi memang mereka di pasar, tetapi memang mereka tidak dalam kondisi untuk yang dalam kerangka dalam kecepatan bagaimana dengan untuk menjadikan yang kecil-kecil menjadi kerap lah. Iya, dia lebih ke melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Ya. Jadi untuk itu kami sebenarnya sedang merancang. Yang kita perlukan adalah semacam di beberapa daerah lain yang olahan-olahan dari tanah atau sebagainya ini menjadi bisa menjadi souvenir ya, bisa menjadi gantungan kunci, bisa untuk apa dan sebagainya. Ini yang akan kita kembangkan dan kami melihat memang ada potensi juga ini yang nanti cuma memang kita masih kesulitan dalam kerangka untuk siapa sih nanti yang akan memberikan pelatihan. Ini sudah kita rancang. Siapa yang belum melatih itu. Ini kawan, ini bahan bakunya atau burung kelapa. Ini bisa jadi tempat tisu, jadi tempat tisu, bisa jadi untuk tempat pajangan lah ya, bisa jadi aspal. Ini aspal. Ya. Ini pun bikinnya sebenarnya simpel tapi Simple. punya nilai tambah yang luar biasa nih Pak. Bahan bakunya juga kayaknya di Singkawang. Ya, jadi bahan bakunya sangat berlebih ya. Iya, berlebihan malahan. Di Singkawang juga kelapa juga masuk lumayan banyak di Singkawang. Kemudian kita juga ini ada tikar ya, tikar yang juga jadi ciri khas ya. Tikar yang rotan, kayu dengan kulit kayu ya. Saya sampai kita ada sebawa ya, beberapa biji dan memang ini juga menjadi salah satu andalan kita ketika untuk kita pameran ya. Jadi setiap pameran akan kita bawa tikar ini khas kita harus tikar bidai. Itu khasnya di bagian apanya? Ekrapnya memang, jadi memang dia olahan memang dari rotan dengan kulit kayu ya. Dan memang ada semacam kombinasi kombinasi dia mainkannya jadi kayak motif gitu ya, motifnya juga bagus. Dan terus terang saja selain kita bawa pameran, mereka juga sampai memproduksi sampai di pasar yang kecil. Oh, berarti sudah go internasional. Hanya kebetulan karena COVID saja mereka ini COVID, jadi mereka di sana lock, jadi mereka lagi lock ya. Tapi pasarannya untuk yang kerajinan ini untuk ikan itu sudah sampai produksi. Kemudian untuk salah satunya juga yang di manik-manik ya, manik-manik itu ya, karena termasuk berbentuk macam-macam lah, bentuk kopi ya, ada bentuk bisa bentuk kopi apa ya? Bisa bentuk rompi atau dan sebagainya juga ada di Singkawang. Dan menurut saya inilah dari empat jenis dari produk khas yang kerajinan ini yang nanti akan kita kembangkan. Kemudian ini kami juga sedang merancang untuk yang kerajinan ini adalah sampai saat ini kita masih belum dapat menghasilkan tenun khas untuk khas Singkawang. Jadi ini yang memang masih kita rancang bekerjasama dengan Nasda. Dan nanti kita ke depan nanti ada saya murakan ya. Saya murakan jadi sebenarnya tenun motif khas Singkawang ini kan belum ada sampai hari ini. Ya, belum baku. Belum baku. Bahasanya. Kalau yang motif batik tidak ayu biasanya udah ada ya. Sudah ada. Tenunnya di sampai sekarang ini belum. Makanya nanti rencana kita dengan wakil wali kota ya selaku ketua Nasda akan kita kerjasamakan, akan saya merancang kriteria khas ya untuk tenun. Terus kayak macam di Sambas ya. Untuk Singkawang ini memang khas yang nama yang tenun. Nanti ke depan insya Allah kalau tidak di tahun ini tahun depan insya Allah sudah turun khas. Berarti motif khas itunya itu. Ya. Kalau di Sambas kan ada yang para kebakar, ada bung gitu kan. Makanya nanti itu di Singkawang ini memang belum kita istilahnya yang kita jadikan masterpiece-nya tuh yang mana sih? Khas tenun ini.
Kalau batik itu kan Cidayu Nanti udah lumayan sudah. go ini kan. Sudah. Bahkan ada film itu yang langsung ngangkat batik Ya. Singkawang itu. Ya. Memang tenun kita yang Tenun masih masih. beda Pak ya. Ya, jadi beda. Tapi udah lumayan karena kita Singkawang ini kan beruntungnya kita strategis gitu kan, dekat dengan negara lain. Kita juga termasuk nomor 1 untuk pariwisata. Jadi untuk ibaratnya pemasaran itu saya rasa ini peluang yang sangat besar Pak ya. Tinggal di kerjasama dengan sektor pariwisata, kita bisa promosinya langsung, mungkin orang-orang yang wisatawan yang di luar Kalbar bisa langsung lihat Pak ya. Itu tadi kawan-kawan. Nah, ternyata memang banyak produk khasnya kota Singkawang, dan makanannya juga tadi banyak yang khas Pak ya. Cuman memang PR-nya kalau kita lihat tadi dari standar produksi, mungkin nanti ada tadi rumah produksi sudah ada solusinya, packaging ya, mungkin nanti Bapak ada pelatihannya, juga PRT tadi juga ada disebutkan, dan memang peluang pasarnya itu sangat luar biasa. Nah, kalau untuk mental ini Pak, ini mungkin pertanyaan yang lebih panjang lagi. Mental pengusaha di kota Singkawang itu kurangnya apa sih Pak? Kalau menurut saya, Dari Bapak mungkin kan sering turun ke lapangan nih, ya, dengan cerita mereka itu apa? kalau menurut saya ini apa ya? Kalau mereka tidak bisa dibiarkan sendiri. Iya. Jadi artinya kita mohon maaf namanya hukum ekonomi ya. Artinya kita sebagai pemerintah juga tidak bisa menjadi, ibaratnya kalau musim sekarang ini kan pemerintah ini bukan ngasihkan ikan tetapi ngasihkan kail. Iya. Tetapi menurut saya ini yang memang harus terus-menerus kita lakukan. Jadi maksud saya ajang sana, kita turun ke lapangan, ke lapangan, mendengarkan segala keluhan. Iya. Itu juga menjadi salah satu. Kemudian di kantor ini kami ada rencana nanti saya memang masih belum kita lakukan, tetap mudah-mudahan juga di belakang. Ini karena kita sudah siap dibangun, kita juga akan menyediakan semacam ada klinik UKM. Klinik. Nah, jadi klinik UKM, jadi nanti kita apapun persoalan tentang UKM silahkan mereka konsultasi. Jadi ini yang sudah kita rancang, mudah-mudahan tahun depan ini juga ada yang kita dilakukan itu sudah jadi. Ketika memang nanti ada persoalan pemasaran akan kita coba bantu. Apa sih apa persoalan? Ketika mereka nanti ada persoalan masalah permodalan, bagaimana nanti akan kita lakukan dan banyak dan investasi dalam ini. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu untuk memberikan penguatan kepada mereka bahwa mereka hadir, mereka berusaha tidak sendiri, pemerintah berada di tengah tempat wisata itu kita berada di tengah. Saya pikir itu saja sebenarnya persoalan. Karena saya pikir mohon maaf kalau mau bercerita tentang Singkawang ini kita membutuhkan bersama bersyukur ya. Karena dari manapun namanya Kalbar ini kalau belum ada di Singkawang rasanya belum berusaha. Sama juga kita tahu bagaimana perbatasan. Berdaya juga perbatasan. Tetapi mohon maaf mereka nginapnya, mereka makannya nanti, mereka hiburan juga bukan di mana atau datang di Singkawang. Jadi apapun yang kita jual, apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita pasarkan, saya yakin tinggal kita bagaimana saja membaca peluang ya, membaca peluang ini, peluang pasarnya. Jadi peluang pasarnya ini yang menurut saya menjadi salah satu keuntungan atau kelebihan dari kita, jadi pemerintah tinggal saja mensupport dan mendorong supaya ini berjalan dengan baik, jadi semacam berkembang ke depan. Oke. Nah, bicara masalah gedung yang ada di sini, nah ini sangat menarik kawan-kawan. Karena saya setiap tahun tuh biasanya sering memang ke sini. Nah, ketika pemerintahan Bapak ini, itu ketika saya masuk, saya agak terkejut karena sudah ada display ternyata. Ya benar Pak ya, di depan itu sudah ada display makanannya. Itu juga salah satu. Ya, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ceritanya saya begini, masyarakat pelaku UKM ini kadang-kadang mereka juga mohon maaf ya, mereka pakai motor, pakai sepeda, bahkan menawarkan ke kantor-kantor mereka. Salah satunya adalah memberikan semacam ruang untuk pemasaran. Jadi ruang untuk promosi. Jadi makanya masih siapkan semacam galeri mini di sana. Iya. Siapapun nanti masyarakat yang ingin dipajang produknya silakan dipajang di sana. Kita akan menawarkan. Ya, mohon maaf kadang-kadang di dinas juga kadang-kadang sering ada tamu dan sebagainya gitu. Jadi ini semacam testernya di sini. Nanti kalau mereka langsung mau ke pelaku usaha, tinggal kita bawa ke sana atau tinggal via call ya. Jadi memang itu menurut saya
kita buat dalam kerangka untuk memecah kebentuan terkait dengan pemasaran atau promosi yang akan kita pakai ini. Kemudian di samping itu juga karena mengenai situasi ini kami juga sedang merancang dan tidak ada halangan dan maka sudah diminta oleh Kementerian Perdagangan dan Koperasi. Jadi nanti kita akan membangun sebuah aplikasi yang terbentuk online dan daring ya. Jadi seperti kayak Sikawang Informasi ini sedang kita rancang kerjasama. Jadi nanti ada aplikasi sendiri seperti Sikawang Informasi semacam ini. Tapi memang domainnya nanti di Dinas Perdagangan. Jadi nanti di bawah kita, milik kita, milik pemerintah, tetapi semua produk UKM apapun silakan masuk di sana. Jadi punya sendiri itu. Dan informasi, saya dapat informasi Sikawang Informasi untuk orang Sikawang ya, jadi dari luar. Jadi apa kita nanti ada sedang kita rancang, sedang kita sudah disetujui untuk bahan ini, kita akan merancang aplikasi yang setara dengan Sikawang Informasi. Jadi betul-betul untuk ke depan pemasaran secara online nanti kita akan menjadi semakin baik. Berarti pemasaran online untuk kedepannya itu akan diwadahi oleh dinas. Jadi bagi teman-teman pelaku UMKM yang ada di Sikawang nanti tinggal mungkin komunikasi saja. Jadi biasanya itu kalau gitu kan ada fotonya harga gitu beli atau tidak gitu kan. Nah, itu luar biasa jadi kayak jadi e-commerce lah. Ya e-commerce kayak e-commerce. Nah, itu udah mulai berjalan. Memang sangat menarik sekali kawan-kawan untuk gedung yang ada di sini. Jadi sekarang untuk di depannya itu sudah ada displaynya. Di belakang rencana Bapak mau dibikin klinik konsultasi untuk UKM gitu kan. Nah di atas juga kalau nggak salah dulu tuh saya sering ngisi pelatihan Pak ya. Nah sekarang kalau nggak salah lagi di rehab atau udah selesai nih Pak? Belum lanjutan, kita mau panggil lagi kalian. Oh anggaran ini ya. Baru satu lantai kan, jadi tahun depan lanjutan. Berarti ini yang di bawah gitu kan? Nanti di atas. Nah, makanya rencana saya di atas nanti salah satunya tuh ada spot klinik. Oh klinik nanti di atas. Cuman memang tetap ada space untuk tempat pelatihan. Iya tetap. Nah ini menarik kawan-kawan. Jadi memang di dinas ini untuk pelatihan UKM-nya kita memang ada difasilitasi langsung di atas gedung ya. Biasanya itu kan susah kan ke mana-mana. Nah untuk dinas ini langsung berada di atas gedung. Jadi itu mungkin nanti setiap program pelatihannya bisa di situ Pak ya. Jadi harapannya nanti minimal kalau untuk kapasitas 50 sampai 75 peserta itu sampai kita tidak perlu cari-cari tempat yang lain ya. Jadi silakan nanti silakan mereka akan gunakan kantor kita ini, awal kita nanti dijadikan kantor pelatihan. Benar-benar fasilitas fasilitasi. Saya ingat gedung atas itu setiap tahun kalau dulu itu pelatihan CV Pak ya. Nah itu pelatihan yang berstandar internasional dan Singkawang satu-satunya yang melaksanakannya. Kalau dulu itu kan hanya provinsi, sekarang satu-satunya itu Singkawang. Memang Singkawang ini punya sesuatu daya tarik yang luar biasa menurut saya Pak. Kita ikhtiar dari pemerintah juga sudah luar biasa sekali. Tadi juga sudah dijelaskan program-program yang bakal dijalankan oleh Bapak Muslimin dan saya rasa itu memang program yang tepat Pak ya. Kita closing statement dari Bapak, ada yang ingin disampaikan untuk semua pelaku UKM yang ada di Sikawang. Ada yang ingin disampaikan Pak? Boleh, silakan. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya pikir dalam situasi pandemi ini, saya yakin setiap musibah pasti nanti ada. Rasanya tadi kita sebutkan ketika nanti pelaku usaha yang luar biasa menarik kemacetan, bahkan ada yang bangkrut, bahkan ada penurunan omset dari 10, 20, 50% bahkan sampai tidak beroperasi. Tapi kita melihat di posisi tertentu atau usaha-usaha tertentu mereka tetap eksis di dalam persoalannya. Masih ini yang harapan kita juga ini masyarakat juga kita harus semakin hari nanti semakin ke depan kita semakin ketika kita berusaha juga harus bisa melihat peluang-peluang usaha apa sih akan kita terpenuhi sehingga nanti ketika ada badai apapun mereka tetap berjalan ini akan sudah siap berhadapan. Dan tidak masalah mungkin kalau ganti Pak usaha gitu. Jadi melihat situasi gitu ya. Kemudian juga kita mendorong dalam situasi sekarang ini memang pemasaran ya tradisional lah kalau boleh katakan ibaratnya yang konvensional lah ya. Jadi memang sudah tidak mencukupi dengan situasi dengan kekinian ini. Jadi memang akan ke depan masyarakat melek dengan teknologi ya, dengan daring, dengan pemasaran online karena memang
mohon maaf, ketika dengan online kita tidak perlu kemana-mana, hanya kita menggunakan di rumah, di mana kita bisa ketemu masyarakat. Apalagi ke depan insya Allah kalau tidak ada lagi di tahun ini, kalau sedikit nanti kita akan ada aplikasi sendiri, bukan punya konten pemerintah, tapi untuk kita semua. Jadi silakan pelaku usaha UKM dan sebagainya akan mengupload atau untuk memasarkan produknya, artinya dari kita, oleh kita dan kita semua. Ini harapan kita. Dan yang terakhir, kami meyakini berbahagialah ya kita berada masyarakat yang ada di Singkawang ini, dan yakinlah bahwa setiap usaha sekecil apapun pasti akan menghasilkan buah yang baik. Apalagi Singkawang ini punya anugerah yang sangat baik, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusia, artinya termasuk kelebihan potensi juga sangat mendukung. Jadi kalau kita tidak bisa cepat mengadaptasi situasi ini, beradaptasi ya, nanti kita akan ketinggalan dari masyarakat yang lain. Seperti itu. Ya, itu tadi wejangan dari Pak Muslimin untuk kita semua pelaku UMKM, dan kuncinya tetap semangat dan mampu beradaptasi Pak ya. Badai itu pasti akan berlalu. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga acara ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.